Di antara cabaran yang begitu berat dihadapi oleh seseorang, bila dicabar kasih sayangnya, bila dicabar, cintanya kepada orang yang disayang. Baginda Rasulullah bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amthal fal-amthal." Orang yang paling berat dugaannya itu adalah para nabi. Kemudian golongan orang-orang yang darjatnya menghampiri para nabi. Artinya, darjat seseorang itu di akhirat nanti yang sangat dekat dengan darjat para nabi adalah orang yang paling banyak dan paling berat diduga ketika berada di atas muka bumi ini dan sabar berhadapan dengan dugaan tersebut. Kesabaran dan ketabahan berhadapan dengan dugaan pada saat seseorang itu berhadapan dengan dugaan, bukan setelah berlalu lama dugaan itu baru dia nak bersabar. Baginda bersabda, inna sabra inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu terletak pada kali pertama musibah itu menimpa. Yakni saat seseorang ditimpa musibah, masa itu untuk kita mengetahui kesabaran seseorang. Bila musibah sudah berlalu lama baru dia nak sabar, dah sejuk, tidak menepati hakikat sabar yang dituntut pada saat berhadapan kali pertama akan musibah itu. Di antara cabaran yang begitu berat dihadapi oleh seseorang, bila dicabar kasih sayangnya, bila dicabar cintanya kepada orang yang disayang. Tahukah kita bahwasanya di dalam Al-Quranul Karim ada orang yang diuji oleh Allah cintanya. Diuji dengan cinta. Bukan golongan kami, kata Nabi, orang yang dia menampar-nampar mukanya, mengkoyak-koyak bajunya, atau mengeluarkan kata-kata orang-orang jahiliyah. Yakni bila ada orang yang meninggal dunia, mereka orang-orang jahiliyah mengeluarkan kata-kata yang bertentangan dengan ridha kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, seperti tidak mahu menerima wafatnya orang ini, seperti meyakini hal-hal yang tidak baik atas perginya orang disayang. Ada kalanya orang-orang mengatakan, kenapa dia yang pergi bukan aku, lebih kurang yakni kata-kata yang seakan-akan tidak menerima dengan ketentuan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata itu dinisbahkan kepada kata-kata orang-orang jahiliyah. Maka boleh seorang itu bersedih, namun tidak boleh melampau di dalam bersedih. Wa kun radhin bima qaddara al-maula wa dabbar wa la taskhat qadallah rabbil arsyil akbar. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, jadilah engkau orang yang ridha ke atas ketentuan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau memiliki sifat murka, yakni protes, tidak menerima, menolak ketentuan Tuhan yang maha besar, Tuhan yang memiliki arsy. Nabi sentiasa meminta kepada Allah sabar, bahkan dalam doa subuh yang Nabi selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka as-sabra 'indal qada. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau anugerahkan kepada aku kesabaran ketika berhadapan dengan ketentuan qada dan qadar. Ya, pada saat itu memang saat yang sangat mencabar bagi seseorang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada ujian yang kita tak mampu, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala sikapi kita dengan ihsan, bukan dengan ujian, karena kita adalah makhluk yang lemah, khawatir kalah berhadapan dengan ujian, khawatir keliru ketika menyikapi ujian dan dugaan. Maka kita merayu kepada Allah untuk Allah memberikan kepada kita ihsan dan bukan ujian.